Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah. Pada hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan ini, patut kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit jaya dari alam maut dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Kita juga patut berbangga karena kita telah melalui masa pantang dan puasa dengan baik, sehingga kita bisa membangun diri kita lebih baik di hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, di hari yang berbahagia ini, Gereja Katolik mengajak kita untuk melihat perikop tentang kebangkitan Yesus dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Perikop ini sangat unik dan juga syarat makna bagi kita semua umat Gereja Katolik di seluruh dunia. Pertama-tama saya katakan perikop ini unik. Mengapa? Karena dalam Alkitab kita, keempat pengarang Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya menuliskan tentang perikop kebangkitan ini dengan gaya bahasanya masing-masing. Namun, letak keunikannya adalah di mana mereka menjadikan cerita tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini sebagai pembuka bab baru dalam Injil mereka. Misalnya seperti Matius membuka bab 28, Markus membuka bab ke-16, Lukas membuka bab 24, dan Yohanes membuka bab ke-20. Maksudnya apa saudara-saudari yang terkasih? Bahwa gereja mengajak kita untuk membuka bab baru dalam kehidupan kita dengan kebangkitan Tuhan. Kita harus menjadikan hari ini, hari kebangkitan Tuhan ini, sebagai awal mula baru kehidupan kita. Jadi kita harus berani meninggalkan manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Kita meninggalkan dosa-dosa kita, menjadi manusia yang terbebas dari dosa-dosa. Oke, kita kembali ke Injil Yohanes. Dikatakan bahwa dalam Injil Yohanes ini di awal-awal, dikatakan Maria Magdalena pergi ke kubur saat pagi-pagi buta, saat masih gelap gulita. Kita tahu pagi-pagi buta itu gelap-gelap gulita. Dan Maria Magdalena pergi seorang diri. Coba saudara-saudari yang terkasih bayangkan, siapa sih yang berani pergi ke makam saat pagi-pagi buta, saat masih gelap gulita? Ngeri ya? Tapi itulah yang dilakukan Maria Magdalena, di mana dia berani melawan tantangan-tantangan yang ada di dalam dan juga di luar dirinya. Dia berani melawan ketakutan-ketakutannya, dia berani menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupannya untuk datang kepada Tuhan. Lalu ketika Maria Magdalena melihat bahwa kubur itu telah terbuka, batu telah diambil, dia langsung mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang. Dia mengatakannya kepada Petrus dan juga salah seorang murid yang lainnya. Ya sontak pasti Petrus dan murid yang satunya ini kaget dong. Dan mereka langsung pergi juga berlari ke makam Yesus. Nah, di sini kita coba perhatikan dua murid ini, pola kedua murid ini. Murid yang satunya ini, dia pergi berlari ke makam Yesus dan sampai duluan namun tidak masuk. Dikatakan di ayat 5. Namun Petrus yang berlari belakangan ini akhirnya sampai dan masuk ke dalam dan melihat kain kafan telah terletak di tanah. Kita bisa lihat di ayat 6 dan ayat 7. Kita ingat lagi saudara-saudari yang terkasih. Maria Magdalena dan murid yang satunya ini hanya sampai di depan makam saja. Mereka tidak masuk dan keadaan saat itu sedang gelap gulita saat pagi-pagi buta. Saudara-saudara yang terkasih, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubur karena gelap gulita. Sedangkan Petrus, dia bisa melihat bahwa kain kafan terletak di tanah. Maksudnya bahwa kita diajak untuk mendalami misteri kebangkitan Tuhan secara lebih mendalam lagi. Kita harus berani mendalami, kita harus berani masuk ke dalam misteri Tuhan itu. Di mana kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, di mana kita akan menemukan bagaimana kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya berhenti di permukaan saja, seperti Maria Magdalena dan juga murid yang satunya, dan mereka akhirnya hanya sampai pada pemikiran manusiawi, pemikiran yang dangkal, di mana mereka mengatakan seperti yang dikatakan Maria Magdalena bahwa Yesus mungkin diambil orang, Tuhan telah diambil orang. Tapi lain halnya dengan Petrus yang masuk ke dalam dan kemudian ia melihat dan percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Injil pada Minggu Paskah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang kebangkitan Tuhan, namun juga mengajarkan kita untuk menjadi pewarta kebangkitannya dengan sungguh-sungguh dan lebih mendalam. Kita harus berani mewartakan apa yang menjadi buah iman kita, bukan buah pikiran kita. Buah iman kita dapatkan lewat relasi yang mendalam dengan Tuhan dalam misteri kebangkitannya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, marilah di awal baru kehidupan kita ini, kita berani mendalami misteri kebangkitan Tuhan, kita berani menjadi pewartanya melawan segala tantangan yang ada, dan kelak kita akan diselamatkan dalam kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita.